Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya merakit PC lagi, dan juga PC-nya sudah ada di sini yang bertemakan hitam biru. Untuk gaming maupun editing udah lebih dari cukup. Yang dimana di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F dan juga GTX 1060 yang 6GB itu baru ya, bukan second. Di harga 6,5 juta kalau dibulatkan, apakah worth it atau tidak PC yang ada di sini? Tapi dari segi penampilannya, dia itu cuma dua warna aja, dari warna hitam dan juga berwarna biru. Tidak ada RGB-RGB-an lah, supaya nggak pusing untuk lama-lama. Kalau yang ini kan lebih enak dipandang sih, berwarna hitam dan juga biru, elegan lah. Dan juga part-partnya ada di sini semua. Meskipun beberapa ada yang second dari segi contoh power supply-nya. Kalau part-part yang lainnya bisa dibilang baru lah. Intinya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming maupun editing, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Dan di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F tanpa box yang ada di sini, cuma memakai yang serinya Tri di harga 980.000. Ya terbilang murah lah untuk yang itu. Kalau yang box terpaut 100.000 sih, tapi bebas pilih yang Tri atau yang box. Kalau yang ini lebih menghemat, maka dari itu saya mencari yang Tri aja, karena saya menggunakan CPU cooler tambahan, bukan dari CPU cooler bawaan prosesornya. Udah lebih dari cukup lah, 4 core 8 thread untuk saat ini. Selanjutnya saya menggunakan Mopo Colorful H510M, yang dimana juga paling murah dan juga udah bagus lah untuk yang ada di sini. Di harga sekitar 1.020.000 untuk Mopo-nya, terbilang cukup bagus. Serta garansinya dia itu juga aman 3 tahun, bukan dari WPG ya, tapi dari yang lain. Udah beda sih untuk Mopo-nya. Dan penampakannya ada di sini untuk Mopo-nya H510 udah cukup lah untuk Core i3 Gen 10. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM 2x8GB 16GB bermerekkan Cube Gaming. Dari serinya dia itu udah berbeda sih dari yang lama sama yang sekarang ya. Dari segi heatsinknya dia itu lebih bagus. Mungkin banyak orang yang mengkritik, maka dari itu pabriknya dia itu mengganti dari segi heatsinknya supaya mudah untuk dipasang, seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Dan dia itu besar, berbeda seperti yang dulu, dia itu kecil. Di harga 620.000 udah terbilang murah lah untuk yang ini, Cube Gaming. Dan lanjut, saya menggunakan ini GTX 1060 6GB dari Phenom RX. Terbilang bagus lah di harga barunya di 2 jutaan. GTX 1060 6GB. Untuk bermain game maupun editing udah lebih dari cukup untuk yang ada di sini. Udah saya review di video sebelumnya untuk Phenom RX 1060. Kalau misal opsi lain yang second, silahkan cari GTX 1660 Super maupun 1660 Ti. Itu yang second ya. Tapi kalau yang ini baru, garansi 2 tahun dari Asia Raya, dia itu aman untuk yang ini. Selanjutnya, saya menggunakan power supply yang ada di sini. Dan ini adalah power supply BQuad 500 watt 80 plus bronze, tapi ini second ya, bukan baru. Di harga sekitar 470.000 kalau nggak salah. Harganya di pojok sini. Dia tuh second dan juga udah saya tes, dia tuh aman untuk yang ini. BQuad mereknya bagus lah, serta harganya terjangkau. Kalau barunya tersebut di harga 700 sampai 800.000 kalau nggak salah untuk yang serinya ini BQuad-nya. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, bermerekkan PC cooler GIX6B-V2. Yang ada di sini fan-nya tersebut berwarna biru di bagian listnya, bukan fan di bagian tengah ya, di bagian listnya, supaya menyerupai dari segi temanya hitam dan juga biru. Karena dari segi usernya dia itu pengennya berwarna hitam dan juga biru. Maka dari itu saya kasih yang ini aja, hitam biru, sangat menarik sekali di warnanya. Dan juga performanya bagus sih untuk yang ini ya. Di harga 220.000. Tinggal Anda lihat aja nanti suhunya apakah aman atau tidak di Core i3 Gen 10. Selanjutnya saya menggunakan SSD yang ada di sini. SSD Phenom RX 512GB. Udah saya pasang di bagian samping yang ada di sini. Kelihatan lah kalau kalian lihat dari segi samping. Kalau dari segi kamera yang ada di sini ya agak kelihatan lah karena ketutupan dengan sampingnya. Untuk yang ini di harga 400.000 untuk 512GB udah lebih dari cukup dan juga bagus lah. Apalagi ada SSD controllernya di serinya Phenom RX dan juga garansinya 3 tahun dari Asia Raya, sama-sama seperti GPU yang ada di sini. Ini udah lebih dari cukup dan juga bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Infinity Poseidon V2. Tapi saya itu membelinya tanpa fan ya. Kalau yang V2 tersebut dia itu ada free fan-nya. Kalau yang ini saya itu belinya tanpa fan di harga 430.000 kalau nggak salah harganya di pojok sini. Ada dua warna, hitam dan juga putih. Kalau dari usernya dia itu pengen berwarna hitam.
maka dari itu saya memilih yang berwarna hitam aja. Ini juga udah bagus, tipenya adalah MATE. Dan yang terakhir saya menambahkan fan RX7 yang berwarna ini biru ya, birunya berbeda seperti yang sebelumnya. Kalau yang birunya yang dulu jadi berwarnanya biru-biru langit lah, tapi kalau yang ini berwarna persis biru seperti yang ada di CP cooler yang ada di sini, jadinya cocok banget lah. Di harga 35.000, kalau 6 nya di 210.000 untuk semuanya. Di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1 untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus. Kurang lebihnya seperti itu. Dan part-partnya udah saya sebutkan semua. Apakah worth it atau tidak? Di harga 6,5 juta mendapatkan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1060 dari Phenom RX. Intinya seperti itu. Gak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya yang dimana saya menggunakan SSD Phenom RX. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 11 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SSD SATA 3 di 20 detik, tapi kalau yang ini di 11 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD Phenom RX yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, dan juga suhunya. Dan untuk yang ini dia tuh 100% semua. Dan juga node-nya dia tuh perfect, serta suhunya di 40 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Standar SSD pada umumnya di 40 derajat, jadinya aman. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Phenom RX-nya. Untuk membaca mendapatkan di 551 dan juga menulisnya di 480. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up-to-nya 545/435. Dan kalau kita lihat dia itu melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Jadi bisa disimpulkan ini bagus dari segi kecepatan membaca di Crystal Disk Mark. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan PC cooler yang menggunakan 5 pipa untuk mendinginkan Core i3 Gen 10, yang dimana di sini minimal yang mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan di 50 derajat, terbilang dingin semua. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 32 derajat, terbilang aman. Apalagi maksimalnya di bawah 60 derajat, sangat aman sekali, terbilang dingin lah. Saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut untuk yang ini. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 103 fps menggunakan GTX 1066GB dan juga CPU yang mendapatkan di 852 CP untuk kalangan 4 core 8 thread di Core i3 Gen 10. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 103 fps. Terbilang lancar untuk yang ini, di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Apalagi di game GTA Roleplay, dia itu masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 57 fps. Ini pun juga masih aman menyentuh di hampir 60 fps. Jadinya masih aman-aman aja. Meskipun game yang terbilang agak berat untuk yang ini, Need for Speed Heat. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 100 fps. Untuk yang ini juga masih aman mendapatkan di 100 fps di settingan high. Jadinya masih lancar untuk bermain game ini. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 68 fps. Yang dimana ini pun juga masih aman, di settingan rata kiri mendapatkan di atas 60 fps di game Battlefield 5. Masih enak untuk dimainkan. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 100 fps. Ini pun juga masih aman, di settingan rata kanan mendapatkan di 100 fps untuk rata-ratanya.
di game Dota 2 terbilang cukup ringan. Lanjut yang terakhir dari segi game PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mendapatkan di 80 fps untuk yang ini. Jadinya masih aman lah, di settingan high masih di atas 60 fps. Kalau di settingan medium maupun di low bisa lah di 100 fps tergantung monitor kalian. Support 75 Hz maupun di 144 Hz, semakin tinggi semakin smooth untuk gerakannya. Lanjut ke Blender, menggunakan BMW untuk projectnya, dan dia mendapatkan di 1 menit 8 detik menggunakan GPU render di GTX 1060 6GB menggunakan CUDA core-nya. Lanjut ke dayanya, untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 54 watt. Dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 54 watt terbilang masih aman. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 207 watt. Untuk yang ini saya tes di game PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high yang mentok paling tinggi di 207 watt. Jadinya juga terbilang masih aman lah di tengah-tengah irit dan juga boros di 200 watt. Dalam segi full loadnya di game, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 6,5 juta, rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen lah, menggunakan GPU yang baru. Meskipun lebih worth it menggunakan 1660 Super, tapi ya nggak masalah sih, tergantung selera kalian, pilih yang baru maupun yang second. Dan juga part-part yang lainnya udah lebih dari cukup, meskipun menggunakan power supply yang second. Tapi kalau bisa power supply menggunakan power supply yang baru, lebih baik seperti itu. Meskipun di marketplace sekarang dia itu sudah habis stoknya, jadi ya opsi lain di GTX 1660 Super yang second aja untuk yang ini. Kalau nggak silahkan cek aja lah di marketplace apakah ada atau tidak GTX 1060 V6 RX, jikalau masih ada ya. Intinya seperti itu. Semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua dengan tampilan berwarna hitam dan juga berwarna biru. Sangat simple. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.